Hellcat. Perkenalkan, nama saya Ezra Ahmad Abednego. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teknologi aplikasi berbasis website. Sejarah website. Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John, Sir Berners-Lee pada tahun 1991. Website terhubung dengan jaringan. Tujuan dari dibuatnya website pada saat itu yakni untuk mempermudah tukar-menukar, memperbaharui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka kerja. Dengan demikian, pengertian dari website saat itu masih sebatas tukar-menukar informasi, bukan pengertian website secara terminologi. Website dipublikasikan setelah adanya pengumuman dari CERN pada tanggal 30 April 1993. CERN mengatakan bahwa website dapat digunakan secara gratis oleh semua orang. Pengertian dari aplikasi website adalah alat terapan yang berfungsi secara khusus dan terpadu sesuai dengan kemampuan aplikasi yang dimiliki sebuah perangkat, baik itu perangkat mobile maupun komputer yang sudah siap digunakan oleh user. Adapun pengertian lain dari aplikasi website adalah suatu aplikasi yang berbentuk klien atau server yang dapat membentuk halaman-halaman web berdasarkan permintaan pemakai. Klien adalah pemakai yang meminta halaman website, sedangkan server adalah penyedia layanannya untuk melayani permintaan dari pemakai. Jadi, server dan klien berhubungan dalam satu jaringan, baik itu internet maupun intranet. Apa sih yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis website? Yang pertama, HTML. HTML ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menentukan konten dari halaman website. CSS digunakan untuk menentukan tampilan gambar, konten, dan website. Yang ketiga, HTTP. HTTP digunakan untuk mengantar HTML dan dokumen hypermedia pada sebuah website. Yang keempat yaitu JavaScript. JavaScript digunakan untuk menambahkan interaktivitas dan fitur dinamis pada situs website tersebut. Untuk membuat grafik 2 dimensi bisa secara langsung menggunakan JavaScript yang dengan tentu menggunakan elemen canvas, atau bisa juga menggunakan scalable vector graphic. Yang selanjutnya adalah Prima CMS. Prima CMS adalah sebuah framework content management system yang menyediakan solusi terintegrasi dan mudah digunakan untuk website perusahaan dan konten dinamis. Selanjutnya, Prima Commerce menyediakan solusi e-commerce dari pengaturan katalog, integrasi, dan keranjang belanja. Jika diperlukan, dapat dihubungkan dengan berbagai solusi electronic payment.
baik itu e-wallet atau bank-bank lokal atau bank internasional. Selanjutnya, XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal XAMPP, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP, dan MySQL secara manual. XAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasinya secara otomatis untuk Anda atau konfigurasi. Apa itu web server Apache, PHP, dan MySQL? Server Apache adalah server web yang dijalankan di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web yang nantinya bisa digunakan untuk local web server. Dengan server Apache terinstal di komputer Anda nanti bekerja di komputer secara lokal. Aplikasi web Anda cukup diuji coba di komputer lokal saja, tanpa harus diupload ke web server internet secara langsung. PHP adalah interpreter yang nanti akan menerjemahkan source kode PHP agar dapat dibaca oleh browser yang akan ditampilkan. MySQL adalah sebuah software basis data server untuk menyimpan data aplikasi web yang akan dikembangkan. PHPMyAdmin adalah aplikasi yang kecil untuk mengatur dan mengelola basis data MySQL agar lebih mudah untuk digunakan. Empat layanan yang ada di dalam website. Layanan pertama adalah mail service, yaitu untuk mengirim surat elektronik kepada orang lain yang bisa digunakan secara gratis. Contohnya bisa email atau Gmail. Yang kedua, portal layanan internet di mana terdapat beberapa layanan sekaligus. Salah satu yang paling populer adalah yahoo.com. Yang ketiga, web hosting, tempat untuk menyimpan database dalam sebuah website. Website hanya bisa digunakan bila domain website terhubung dengan website hosting. Yang terakhir adalah search engine. Search engine adalah layanan gratis untuk mencari informasi berdasarkan kata kunci tertentu. Profesi dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Yang pertama ada web designer. Web designer bekerja mendesain tampilan situs web, mulai dari pengolahan data, tata letak, warna, dan sebagainya, yang bisa mendapatkan gaji sebesar 1,5 juta sampai 4 juta rupiah. Yang kedua, webmaster. Seorang webmaster adalah seorang yang mengerti akan semua hal, mulai dari desain, program, dan keamanan server, namun tidak terlalu turut campur ke masing-masing divisi. Cukup dengan mempertanggungjawabkan atas jalannya suatu situs website. Dengan
Gaji dari webmaster adalah 3,5 juta sampai 7 juta. Selanjutnya ada web administrator. Tugasnya adalah untuk memaintenance suatu server, sistem operasi server, baik itu mulai dari instalasi sampai kepada masalah atau troubleshooting. Gaji yang bisa didapat adalah 2 juta sampai 5 juta rupiah. Kelebihan dari aplikasi browser: keterbukaannya sifat dari World Wide Web atau disingkat adalah www, membuat sebuah website mudah untuk dikembangkan, mudah diakses, kemudahan untuk setup, mudah untuk mendistribusikan sebuah konten atau informasi, dan fleksibel dalam penggunaannya. Kita dapat menjalankan aplikasi berbasis web dimanapun, kapanpun, tanpa harus melakukan penginstalan. Terkait dengan isu lisensi atau hak cipta, kita tidak perlu memerlukan lisensi ketika menggunakan web-based application, sebab lisensi telah menjadi tanggung jawab dari web penyedia aplikasi. Jadi dapat dijalankan di sistem operasi manapun. Tidak peduli apakah kita menggunakan Linux, Windows, atau aplikasi berbasis web, dapat dijalankan asal kita memiliki browser dan akses internet. Dapat diakses lewat banyak media seperti komputer dan handphone yang sudah sesuai dengan standar WAP. Tidak perlu spesifikasi komputer yang tinggi untuk menggunakan aplikasi web ini, sebab beberapa kasus sebagian besar proses dilakukan di web server penyedia aplikasi berbasis web server ini. Kekurangan dari aplikasi berbasis web adalah kecenderungan yang lebih lambat. Di balik semua kelebihan di atas, aplikasi berbasis website ini memerlukan sebuah koneksi ke server secara berkala, sehingga butuh waktu untuk loading dari halaman ke halaman lainnya. Karena itu, aplikasi berbasis website kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan di atas segala-galanya, atau untuk mengakses data dalam jumlah yang sangat besar. Kedua, butuh pengetahuan bahasa yang cukup banyak. Ada beberapa bahasa yang harus dikuasai untuk membuat aplikasi berbasis website ini. Yang paling penting ya cuman 2 sih, yaitu HTML atau Hypertext Markup Language sebagai bahasa utama kerangka websitenya, dan satu bahasa pemrograman servernya bisa menggunakan PHP atau Hypertext Protocol, ASP Active Server Page, atau Node.js. Selain itu, kita juga butuh bahasa untuk pengolahan database. Kalau yang paling terkenal yaitu MySQL, ada juga PostgreSQL, MongoDB, dan sebagainya. 3. Sangat bergantung pada jaringan. Aplikasi berbasis website umumnya meletakkan aplikasinya di sebuah server yang dapat diakses melalui jaringan tertentu, yaitu jaringan internet. Kalau yang ingin mengakses jaringannya lagi kumat atau nge-lag, bahasanya malah, ya artinya aplikasi nggak bisa dibuka. Benar-benar tergantung dengan jaringan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.